Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu lagi pada pembelajaran IPA. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang pemanasan global. Tolong disimak baik-baik, fokus ya. Sebelum mulai, Nak, maaf, suara Ibu terdengar sayang? Bisa terdengar, Nak? Bisa terdengar jelas gak sayang? Bisa, Bu. Bisa, alhamdulillah. Kita coba dulu sharing. Nanti kalau tidak terlihat apa yang Ibu share, diberikan dikasih komentar ya sayang ya. Kalau jelas juga bilang jelas gitu. Jadi kita bisa lanjut. Oke. Kita mulai saja kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan simak baik-baik materinya. Sebentar. Nah, ini dia. Bisa terlihat sayang? Bisa terlihat materinya? Halo. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, kita Bisa, mulai Bu. ya. Kita mulai ya, mudah-mudahan lancar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gafit, silakan pimpin doa. Baik, Bu. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, kita sudah mengawali kegiatan kita dengan berdoa. Semoga kalian dan keluarga tetap bisa menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19 dengan selalu melakukan protokol kesehatan 5M. Amin, ya Rabbal Alamin. Apakah kalian masih ingat materi kita sebelumnya? Iya, Bu. Itu tentang pencemaran lingkungan. Iya, benar Ikhlas. Alhamdulillah kamu masih ingat. Hari ini kita akan mempelajari tentang pemanasan global. Tujuan pembelajaran kita adalah setelah menyimak video pembelajaran yang disajikan, kalian diharapkan mampu menganalisis perubahan iklim dan dampaknya bagi ekosistem. Metode pembelajaran yang akan kita gunakan adalah metode daring asinkron dengan model 6S dan teknik pengamatan. Media pembelajaran yang digunakan antara lain HP Android, laptop atau PC, Google Classroom, Google Form, Live Worksheet, WA Group, atau Telegram. Sumber belajar yang dapat kalian gunakan antara lain buku IPA Guru dan Siswa kelas 7 terbitan Kemendikbud, lingkungan sekitar, video, dan internet. Penilaian pembelajaran meliputi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Skenario pembelajaran terdiri dari pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup
yang di dalamnya berisi 6S, yaitu semangati, sampaikan, semaikan, selaraskan, serapkan, dan simplifikasi. Ikutilah pembelajaran hari ini dengan baik dan kerjakanlah tugas-tugas kalian dengan penuh tanggung jawab dan disiplin. Siap, Bu. Insya Allah. Semoga kalian memperoleh ilmu yang bermanfaat bagi diri dan lingkungan kalian. Amin ya Rabbal Alamin. Ingat, prestasi memang penting, tapi kejujuran yang utama. Saat ini bumi menjadi rumah yang rapuh untuk dihuni. Ini ditandai dengan cuaca ekstrim, meningkatnya suhu air laut dan memutihnya karang laut. Rumah jutaan makhluk ini kian tak nyaman. Tahun demi tahun, bumi mulai rapuh. Pemanasan global bukan lagi isu yang akan dihadapi di masa mendatang. Menurut para peneliti, tanda-tanda pemanasan global sudah nampak dengan ditandai sejumlah gejala yang bermunculan di berbagai belahan bumi. Menurut pengamatan Badan Luar Angkasa Amerika Serikat, NASA, dari luar angkasa permukaan es di bumi berkurang drastis. Padahal area ini berfungsi sebagai pendingin udara di seluruh permukaan bumi. Permukaan es di bumi bekerja memantulkan kembali sinar matahari ke luar angkasa, sehingga suhu bumi tetap stabil. Namun, seiring berjalannya waktu, penelitian dari Lembaga Swadaya Masyarakat Greenpeace menunjukkan permukaan es terus berkurang, bahkan mungkin saja menghilang di tahun 2030. Hal ini disebabkan penggunaan bahan bakar mineral terus meningkat. Inilah penyumbang terbesar karbon dioksida, sumber meroketnya suhu udara di bumi. Hal ini berdampak pada cuaca ekstrem. Di tahun 2014 saja, layar kaca di seluruh dunia diramaikan pemberitaan tentang cuaca ekstrem yang terjadi di berbagai belahan dunia. Salah satunya terjadi 3 bulan lalu. Gelombang panas menghentikan pertandingan tenis Australia Open di bulan Januari. Panas di atas ambang normal menyebabkan para atlet mudah kelelahan, dehidrasi, hingga nyaris pingsan. Suhu udara pada saat itu mencapai 38 derajat Celcius. Namun di lapangan, suhu udara bisa mencapai hingga 65 derajat Celcius karena panas dipantulkan kembali oleh permukaan laut. Pada hasil laut dan sektor pariwisata, terutama bagi negara-negara maritim seperti Indonesia. Bumi adalah rumah bagi jutaan makhluk hidup, turut pula membuat rumah ini tetap nyaman. Belum terlambat untuk memulainya. Selamat Hari Bumi! Pada bab 4 ini, kamu akan mempelajari pemanasan global yang terdiri dari A. Efek rumah kaca, B. Pengertian pemanasan global, C.
Penyebab pemanasan global. D. Dampak pemanasan global. E. Usaha-usaha menanggulangi pemanasan global. Untuk lebih jelasnya, simaklah tayangan berikut dengan baik. Assalamualaikum. Hai, jumpa lagi dengan Ibu Ida dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam. Materi kita kali ini adalah tentang pemanasan global. Stay tune dan jangan lupa like, comment, and subscribe jika dirasa bermanfaat. Salam IPA, ikhlas, peduli, dan amanah. Materi pemanasan global ini terdiri dari A. Efek rumah kaca, B. Pengertian pemanasan global, C. Penyebab pemanasan global, D. Dampak pemanasan global, E. Usaha-usaha menanggulangi pemanasan global. A. Efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi memerangkap panas. Proses terjadinya efek rumah kaca, yaitu 1. Ketika radiasi sinar matahari mengenai permukaan bumi, maka akan menyebabkan bumi menjadi panas. 2. Radiasi panas bumi akan dipancarkan lagi ke atmosfer. 3. Panas yang kembali dipantulkan oleh bumi terhalang oleh polutan udara sehingga terperangkap dan dipantulkan kembali ke bumi. 4. Proses ini akan menahan beberapa panas yang terperangkap, kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat. Akibatnya, bumi tetap menjadi hangat dan suhunya semakin meningkat. Gas rumah kaca tersebut membiarkan cahaya matahari masuk ke dalam bumi. Akan tetapi, gas tersebut memantulkannya kembali ke permukaan bumi. Dengan demikian, kondisi di bumi tetap hangat, seperti halnya rumah yang dinding-dindingnya terbuat dari kaca. Para ilmuwan telah mempelajari efek rumah kaca sejak tahun 1824. Joseph Fourier menyatakan bahwa bumi akan jauh lebih dingin jika tidak memiliki atmosfer. Adanya gas-gas rumah kaca inilah yang membuat iklim bumi layak huni. Tanpa adanya efek rumah kaca, permukaan bumi akan berubah sekitar 60 derajat Fahrenheit atau 15,6 derajat Celcius lebih dingin. B. Pengertian pemanasan global. Pemanasan global atau global warming adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. C. Penyebab pemanasan global. Segala bentuk aktivitas manusia selalu berdampak bagi lingkungan. Pembakaran bahan bakar fosil dan penebangan hutan dapat meningkatkan kadar CO2 di atmosfer. CO2 adalah salah satu gas rumah kaca, maka meningkatnya kadar CO2 di atmosfer akan menyebabkan terjadinya pemanasan global. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pemanasan global, di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Emisi CO2 yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik. 2. Emisi CO2 yang berasal dari pembakaran gasoline sebagai bahan bakar alat transportasi. 3. Emisi metana dari hewan, lahan pertanian, dan dari dasar laut Arktik. 4. Penebangan liar yang disertai dengan pembakaran lahan hutan. 5. Penggunaan klorofluorokarbon atau CFC dalam pendingin. 6. Meningkatnya penggunaan pupuk kimia dalam pertanian.
D. Dampak pemanasan global. 1. Temperatur bumi semakin tinggi. 2. Banyak penguapan dan curah hujan secara keseluruhan. 3. Mencairnya es di daerah kutub yang menyebabkan kadar air laut meningkat. 4. Hilangnya terumbu karang. 5. Kepunahan spesies yang semakin meluas. 6. Kegagalan panen besar-besaran. 7. Penipisan lapisan ozon. E. Usaha-usaha menanggulangi pemanasan global. Beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pemanasan global diantaranya sebagai berikut. 1. Menggunakan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara, gasoline, kayu, dan bahan bakar organik lainnya. 2. Meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. 3. Mengurangi deforestation. 4. Mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung CFC dengan menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. 5. Mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan. 1. Menggunakan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan kayu dan bahan bakar organik lainnya. Penggunaan energi dari bahan bakar fosil lama-kelamaan akan habis dan pembuatannya membutuhkan waktu yang sangat lama, juga menghasilkan gas rumah kaca yang banyak. Indonesia memiliki banyak potensi energi terbarukan seperti pemanfaatan energi air, energi matahari atau sel surya, energi angin, energi panas bumi, biogas dari kotoran sapi, dan energi nuklir. Salah satu contoh usaha mengurangi penggunaan bahan bakar adalah kerja dengan memakai sepeda atau bike to work. 2. Meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan, misalnya dengan mobil bertenaga sel surya dan mobil hibrid. 3. Mengurangi deforestation, sehingga dapat menjaga kelestarian alam, cadangan air, dan satwa-satwa hutan. 4. Mengurangi penggunaan produk yang mengandung CFC dengan menggunakan produk yang ramah lingkungan. Ingat 4R, recycle, reuse, reduce, and repair. 5. Mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan, antara lain 1. Penanaman kembali hutan yang gundul. 2. Memberlakukan sistem tebang pilih. 3. Memberlakukan sistem hukum yang ketat terhadap penebangan liar. 4. Membatasi jumlah pohon yang akan ditebang. Peneliti dari Louisiana Tech University menemukan bahwa setiap pepohonan hijau dapat menangkap karbon yang cukup untuk mengimbangi emisi yang dihasilkan dari gas buang pengendara mobil selama setahun. Demikianlah pemaparan materi kita pada hari ini tentang pemanasan global. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada materi berikutnya. Jangan lupa like, komen, and subscribe jika dirasa bermanfaat. Wassalamualaikum. Nah, setelah kalian menyimak video tadi, tentunya sekarang kalian dapat menjawab pertanyaan ini. 1. Mengapa penting untuk mengetahui pengertian efek rumah kaca dan pemanasan global? Jelaskan pendapatmu. 2. Mengapa penting untuk mengetahui dan menjelaskan penyebab pemanasan global dan usaha-usaha untuk menanggulangi pemanasan global? Jelaskan pendapatmu. Setelah mempelajari tentang pemanasan global, tentunya kalian dapat menjawab
Mengapa perubahan musim di negara kita tidak dapat diprediksi lagi? Karena terkadang bulan Mei di Indonesia masih turun hujan, dan di bulan November di Indonesia masih berlangsung musim kemarau. Coba pikirkan dan temukan jawabannya pada tayangan berikut ini. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan perubahan iklim? Perubahan iklim adalah perubahan secara signifikan pada iklim, suhu udara, dan curah hujan selama periode waktu mulai dari dasawarsa hingga jutaan tahun. Terjadi perubahan iklim karena diakibatkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer yang menyebabkan gas rumah kaca. Adapun yang membuat lapisan gas rumah kaca semakin meningkat, di antaranya karena adanya perubahan fungsi lahan, gas hasil produksi limbah organik, semakin banyaknya penggunaan bahan bakar fosil oleh penduduk bumi. Gas rumah kaca tersebut membuat lapisan secara berlebihan sehingga memerangkap panas matahari di sekitar bumi. Dan bumi yang semakin panas akan mengakibatkan kekeringan yang berkepanjangan, penyebaran wabah penyakit, gelombang badai besar, meningkatnya suhu panas di lautan, mencairnya tudung es di kutub, bencana banjir di berbagai negara, dan cuaca ekstrim. Dampak perubahan iklim sudah bisa dirasakan di sekitar kita. Apa yang dialami oleh beruang kutub, orang utan, dan ekosistem lainnya bisa saja segera menimpa kita. Pilihan ada di tangan kita, acuh membiarkan semua terjadi atau ikut menghadapi masalah ini. Kita dapat mengurangi dampak perubahan iklim dengan melakukan hal-hal yang sederhana dan mudah untuk dilakukan, seperti 1. Mengolah sampah dengan cara 3R, reduce, reuse, dan recycle. Reduce yaitu mengurangi pemakaian barang-barang yang berpotensi menjadi limbah yang merusak lingkungan. Reduce juga berarti mengurangi pembelian barang-barang yang kurang diperlukan. Reuse yaitu memilih barang yang dapat digunakan kembali dan menghindari penggunaan barang yang hanya sekali pakai. Recycle yaitu mendaur ulang barang yang sudah tidak dapat dipakai agar bisa dimanfaatkan kembali. 2. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi dan beralih menggunakan kendaraan umum, berjalan kaki, atau bersepeda. 3. Menghemat penggunaan listrik di rumah, seperti mematikan listrik yang tidak terpakai pada siang hari dan menggunakan lampu hemat energi. 4. Melakukan reboisasi di hutan gundul dan penanaman pohon di pekarangan rumah. Ayo bersama-sama selamatkan bumi dari dampak perubahan iklim. Karena langkah kecil kita dapat menyelamatkan bumi tercinta. Setelah kalian menyimak materi pembelajaran dengan baik, tentunya kalian dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Marilah bersama-sama kita merangkum materi yang telah kita pelajari hari ini.
Setelah kita bersama-sama merangkum materi kita pada hari ini, tentu kalian sudah mampu menjawab beberapa pertanyaan berikut. 1. Apakah yang akan terjadi apabila pemanasan global tidak segera ditanggulangi? 2. Usaha-usaha apa sajakah yang dapat kalian lakukan dalam menanggulangi pemanasan global? Sebagai penutup dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, silakan kalian kerjakan tugas evaluasi pada link live worksheets berikut ini. Evaluasi yang kalian kerjakan merupakan nilai pengetahuan dan keterampilan, ketepatan waktu dan disiplin kalian dalam mengerjakan tugas-tugas juga akan menjadi penilaian sikap. Alhamdulillah, kita tutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi yang tadi baru saja diberikan. Sekiranya kalian nanti ingin mengulang lagi, kalian bisa akses materi tersebut, termasuk evaluasi link live worksheet-nya bisa kalian akses di Google Classroom pada pukul 9.30 ya, sesuai jadwal pelajaran IPA. Oke. Sebelum kita akhiri, silakan diaktifkan kameranya untuk diambil dokumentasinya. Karena nanti di presensi kalian harus mengirimkan screenshot atau foto keikutsertaan kalian di kegiatan Zoom kita pada hari ini. Ya, sudah? Silakan diaktifkan kameranya. Sudah, 1, 2, 3. Halaman, ya baru halaman pertama. Oke, halaman berikutnya. Ya, silakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas kesediaan kalian untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Mohon maaf berhubung Zoom yang kita gunakan adalah Zoom Basic, jadi waktunya terbatas. Mudah-mudahan silakan untuk bisa mengerjakan live worksheet. Ya, kalian bisa melihat videonya di Classroom seperti biasa. Ya, bisa langsung ada videonya sudah di Classroom, pukul 9.30 tapi ya, baru bisa diakses. Selain itu ketika kalian masuk ke link live worksheet seperti biasa juga di bagian atasnya itu juga Ibu sudah mencantumkan videonya. Jadi kalian bisa dengan 2 cara. Bisa langsung menonton dari Classroom, ketika masuk Classroom lalu menonton video materi pembelajaran baru mengerjakan evaluasi di link live worksheet, atau kalian langsung masuk ke live worksheet lalu mengklik video pada bagian atasnya juga bisa ya. Seperti ini nih. Coba sebentar ya, Ibu sharing dulu.
sebentar, bukan ini. Bentar ya. Hmm. Di WA. Bukan di Telegram. Nah, ini. Nah, ini sayang. Bisa terlihat gak, Nak? Nak? Bisa terlihat? Oke, nah ini kan kalian masuk ke classroom lalu diklik pada classwork, tapi pada pukul 9.30 baru bisa diakses. Ibu bisa karena memang ibu yang buat. Jadi kalian bisa nonton langsung di sini, diklik pada link YouTube-nya, bisa seperti itu. Atau kalian klik dulu pada link live worksheet seperti ini, diklik. Begitu. Nah ini seperti ini terhubung. Ya. Bisa terlihat sayang? Live worksheet-nya bisa terlihat? Bisa. Oke, tunggu dulu ya. Kalau seperti ini belum siap untuk diisi belum, sampai stabil. Nanti di sini akan ada lingkaran, ada kotak ya. Kalau seperti ini belum stabil, belum bisa diisi. Jadi harus diisi, lalu dikirimkan ya, tidak lagi cuma difoto saja tanpa dikirim, tidak seperti itu ya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah bisa diisi. Nah, seperti ini diisi sesuai kelasnya masing-masing ya, seperti ini. Kelas 77 misalnya Ibu mencontohkan. Jadi jangan tulis nama Ibu tapi tulis nama kalian masing-masing dengan huruf kapital. Seperti ini. Ya, pakai huruf kapital. Misalnya kalian absen berapa? Absen 4. Oke, lalu nih kalian bisa menonton lewat sini, diklik pada bagian video bisa seperti itu. Atau tadi di classroom juga bisa. Sama tadi seperti yang kalian simak tadi, yang kita simak bersama materinya. Nah, Assalamualaikum. tuh ya, sama Hai, ya. jumpa lagi Nah, dengan jadi ada 2 cara bisa seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah, lalu kerjakan. Ini letakkan kata yang sesuai dengan definisi efek rumah kaca. Tadi kalian bisa ulang lagi menonton di materi. Efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi memerangkap panas. Ini juga sama. Letakkan kata yang sesuai dengan definisi pemanasan global pada kolom yang tersedia. Nah, pengertian pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap serta sebuah perubahan yang diyakini mengubah iklim bumi secara permanen. Lalu ini proses dari efek rumah kaca. Ini pertama-tama radiasinya mengenai permukaan bumi. Lalu dipancarkan lagi ke atmosfer. Yang kedua tahapannya. Lalu ketiga, panas kembali dipantulkan oleh bumi terhalang oleh polutan. Begini tahapannya. Ini yang ketiga. Ya, itu bisa kalian simak ada di materinya sayang.
Lalu yang keempat, proses ini akan menahan beberapa panas yang terperangkap kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat. Ini hubungkan keterangan faktor penyebab terjadinya pemanasan global dengan gambar yang sesuai. Ini kan, ini gambar nih pemanasan global yang disebabkan oleh kendaraan atau alat transportasi. Kalau ini karena CFC dari alat pendingin ya kan. Lalu ini dari pembangkit tenaga listrik. Berikutnya yang keempat, ini kan pupuk pertanian nih, pupuk pertanian tuh kan. Tuh, ini karena penebangan hutan tuh ya. Kalau ini karena hewan tuh, gas metana dari hewan. Seperti ini. Dah. Lalu ini dampaknya. Nih, apa dampaknya tadi? Ada materinya tadi ya. Ini suhunya semakin tinggi, suhu bumi. Tuh, suhu semakin tinggi. Lalu mencairnya es di kutub tuh ya. Lalu banyaknya penguapan dan curah hujan. Nah, berikutnya penipisan lapisan ozon nih. Lapisan ozon jadi tipis. Lalu hilangnya terumbu karang tuh. Ya, kepunahan spesies nih. Contohnya beruang kutub. Lalu kegagalan panen, lihat tuh petaninya sedih. Ya, gagal panen. Lalu berikutnya ini usaha-usaha menanggulangi, misalnya seperti ini diklik. Oke, ini menggunakan energi terbarukan atau sel surya. Yang ini efisiensi bahan bakar dengan kendaraan hybrid. Lalu berikutnya ini stop penebangan liar, deforestation. Lalu ini menggunakan produk ramah lingkungan. Terakhir reboisasi, lalu klik finish. Nah, setelah klik finish, jangan lupa menuliskan nama lengkap kalian. Ya, kalau Ibu sudah, kan jadi tinggal diklik saja. Kalau kalian harus mengetik, monggo silakan. Tadi sesuai kelas yang tadi, kelas 7 tuh, 7 school subject, mata pelajaran IPA lah, ya kan? IPA, oke. Lalu send. Jangan lupa di-send, dikirim. Kalau belum dikirim, terus Ibu kasih nilainya dari mana, ya? Oke, kalau sudah terkirim, jangan lupa di screenshot, diambil gambarnya ini, lalu dikirimkan di link presensi IPA kelas 71 sampai 77. Juga sekaligus screenshot dari kegiatan kalian mengikuti Zoom Meet. Oke, demikian. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan tugas-tugas kalian dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.